Jangan dikira saya tidak pernah di demo, saya juga di demo. Ya kita ajak aja dialog, adu argumen. Kan UI itu bagusnya di situ. Keras tidak apa-apa, tapi adu argumen. Alumni ini kan seperti anak panah yang sudah dilesatkan dari busurnya. Busurnya itu UI. Nah, ketika sudah dilesatkan, busur ini tidak bisa mengendalikan lagi. Makanya kita ingin alumni juga ingatlah busurnya, kira-kira gitu. Ingatlah dulu yang diajarkan para dosennya seperti apa. Ingatlah apa yang dulu ditanamkan oleh para pendirinya dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman alumni UII, hari ini kita akan ngobrol tentang UII bersama Profesor Fathul Wahid, Rektor UII. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah, kabar baik. Ya. Ini masih WFH ya. Betul Pak Saleh. Tapi kita hari ini walaupun masih WFH, kita sudah masuk di dalam UII, di studionya UII. Luar biasa, UII punya studio yang luar biasa. Khusus nih, ada izin khusus nih ya kita masuk di sini karena akan bicara banyak hal tentang UII. Ya. Prof, bagaimana kondisi COVID di UII? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya memang ini wabah umat manusia lah, tidak hanya UI, tidak hanya bangsa Indonesia, sehingga nampaknya ya kita tidak bisa lari darinya. Apa yang bisa kita lakukan yaitu melakukan mitigasi dengan beragam inisiatif. Kemarin kan UII, terutama Prof. Fathul juga banyak ya diekspos di media, membuat face shield dan sebagainya. Bisa dijelasin apa saja sih yang dilakukan UII untuk membantu COVID itu? Jadi sebetulnya ada tiga bidang kalau kita bisa sederhanakan yang UI lakukan. Yang pertama terkait dengan pendidikan. Bagaimana menyelamatkan pendidikan, bagaimana menyelamatkan mahasiswa, ini termasuk misi besar di situasi yang tidak begitu menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kesehatan. Ya, ini juga nanti saling terkait. Bagaimana kita mengutamakan keselamatan, kesehatan, termasuk bagaimana UII sebagai bagian dari anak bangsa ini juga bisa kontribusi lah. Entah dengan memproduksi APD, melibatkan UKM, dan lain-lain. Ini kita distribusikan secara gratis ke banyak tempat, kita kirim ke hampir seluruh Indonesia berdasarkan permintaan. Kemudian yang ketiga ini ekonomi. Ya kita bisa saja katakanlah saklek hanya kesehatan, tetapi kita kan tidak bisa menutup mata bahwa ada yang orang bekerja hari ini untuk makan hari ini. Nah, yang seperti itu ya kita fasilitasi juga, kita bantulah dengan misalnya bagaimana meminimalkan risiko dengan mengirim masker, cairan pencuci tangan, kemudian alat pencuci tangan yang nirsentuh dan sebagainya. Ya harapan kami tiga-tiganya bisa kita kontribusikan. Berapa banyak APD yang didistribusikan UII? Angka detailnya saya tidak hafal, tapi nampaknya kalau dilihat di awal-awal itu produksi pelindung wajah kita itu sehari bisa sampai 300-an. Bahkan terakhir itu hampir sekitar 1.000 per hari. Jadi, dan itu kita diskusikan semua. Karena kalau bisa jangan terlalu lama nginep di kampus, kira-kira seperti itu. Kita juga pesan baju hazmat, melibatkan UKM dan lain-lain. Artinya justru dengan pandemi COVID ini UI mencoba ya melakukan berkontribusi terhadap masyarakat, menggerakkan masyarakat juga ya. Betul, karena sebenarnya bisa sekali tepuk dua nyamuk meninggal kira-kira gitu. Yang satu kita bisa membantu orang dari sisi kesehatan untuk menyediakan APD. Kemudian bisa juga menggeliatkan ekonomi kerakyatan, UKM kita libatkan. Nah, kalau ini dua-duanya bisa kita jalankan kan akan sangat baik. Betul. Artinya yang UKM ya dengan membuat warung rakyat ya, itu responnya juga luar biasa. Ya, alhamdulillah sampai hari ini nampaknya ada di atas 500 yang bergabung dan kita juga dapatkan banyak testimoni positif dan itu tentu saja menyemangati kita bahwa yang kita lakukan tidak sia-sia. Nah, artinya bisa menggeliatkan ekonomi rakyat. Ini kan penting karena mereka tidak tahu harus mengadu ke siapa lagi.
Nah, dan kita bisa lakukan inisiatif lah sederhana, tapi mudah-mudahan ya itu bisa berkontribusi untuk menggerakkan itu. Meskipun terkesan sederhana warung rakyat, tapi kan sebetulnya nilai penting itu menurut saya adalah menginspirasi warung-warung kecil tadi itu. Betul. Bahwa pasca COVID sistem ekonomi akan berubah berbasis online. Betul. Itu seperti itu ya? Ya salah satunya itu. Itu banyak dampak ikutannya sebetulnya. Pertama misalnya di awal-awal ya mereka atau kita membantu mempertemukan kembali antara pembeli dan penjual ini. Kemudian yang kedua bisa juga mengedukasi para penjual. Oh ke depan itu ada perubahan loh. Kita harus menyiapkan diri loh. Dan itu tidak selalu mudah. Betul. Bahkan yang kita buat sangat sederhana pun, mereka ada yang minta dituntun untuk mendaftar dengan WA. Jadi kita harus membayangkan Indonesia ini memang beragam. Jangan menganggap semuanya seperti kita. Itu penting dalam mendesain, itu harus kita pikirkan. Ada yang bisa memproduksi pesawat yang teknologi canggih, sementara ada juga yang bisa memproduksi pesawat kertas kan. Betul, variasinya luar biasa. Dan itu harus masuk radar semua, kira-kira seperti itu. Dan UII masuk di wilayah itu. Betul, variasinya luar biasa. Tapi di sisi lain, kemarin bagaimanapun COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap dunia kampus. Betul. Apa yang paling dirasakan UII? Satu, sekarang digitalisasi itu sudah keharusan. Dan itu lebih mudah sekarang meyakinkan orang untuk itu. Karena orang berubah itu kan cuma dua sebabnya, sadar atau terpaksa. Nah, kalau belum sadar, ini dipaksa keadaan. Nah, mudah-mudahan ini tidak hanya dilihat sebagai keterpaksaan. Kita ingin seperti itu, tapi dilihat sebagai momentum. Nah, tapi kalau hanya dilihat dari keterpaksaan, nanti tidak dimaknai dengan serius, tidak ada refleksi di sana. Ya udah dijalankan aja mengikuti arus. Tapi ketika ini dimaknai sebagai momentum, nah kita akan melihat ada nggak sih berkah-berkah tersamar di dalamnya. Nah, ini kalau itu bisa dikenali dengan baik, kemudian dijadikan momentum untuk lentingan ke depan, ini menjadi sangat menarik. Inna ma'al usri yusra. Betul. Nah, setiap masalah pasti ada hikmahnya gitu ya. Dan UI sudah siap untuk menghadapi perubahan pasca COVID. Nah, sekarang pertanyaannya malah bukan siap tidak siap. Karena semuanya harus siap. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, seberapa responsif kita untuk melihat perkembangan yang ada. Jadi sekarang adalah tingkat kebermaafan itu tinggi. Karena terpaksa, ayolah kita maafkan, masih ditoleransi dan sebagainya. Kedepan saya yakin ketika ini sudah menjadi kelaziman baru, nah, orang sudah mulai berpikir menuntut kualitas yang lebih baik dan sebagainya. Dan ini kita harus responsif. Nah, dalam diskusi yang kita adakan di Ibu Hibah, webinar itu kan, ini kan akan terjadi bukan new normal, tapi new style. Gaya hidup kita berubah, peradaban kita semuanya berubah. UI sudah sampai mana dalam perubahan itu? Terserang kami mendiskusikan banyak hal. Ada yang sifatnya jangka pendek. Jangka pendek ya bagaimana memitigasi. Kita pun tidak tahu ini sampai kapan, tapi kita harus siapkan diri untuk itu. Kemudian kita juga mendiskusikan tatanan baru UI ke depan. Jadi ke depan yang namanya perkuliahan daring itu bukan karena keterpaksaan, karena memang didesain dengan berbagai pertimbangan yang baik. Bagi contoh misalnya, mungkin enggak ke depan kita pikirkan dengan perkuliahan daring maka semakin banyak anak bangsa yang bisa ikut kuliah. Karena mungkin pembelajaran menjadi lebih terakses dari mana saja. Nah, ini kan sangat menarik, meningkatkan angka partisipasi kasar yang saat ini masih rendah untuk tingkat perguruan tinggi. Nah, ini kalau itu bisa kita manai ke sana akan sangat menarik. Tapi di kalangan mahasiswa ada juga ini kuliah daring atau kuliah garing. Nah, ini memang realitas, ini fakta sosial dan kita tidak bisa menutup mata darinya. Hanya saja memang kita perlu kita jadikan ini sebagai momentum untuk berubah. Contoh bisa jadi di awal-awal lah, ada dosen yang ngajarnya pakai grup WA. Ya kita maklumilah sementara. Nah, karena
dosen ini kan muhajir digital, bukan pribumi digital. Muhajir digital ini kan tingkat kecanggihan dalam menggunakannya itu kan menjadi berbeda. Nah ini kan juga harus kita maklumi. Tapi pelan-pelan lah kita tingkatkan kapabilitasnya, kita edukasi dan sebagainya. Artinya memang di kalangan dunia pendidikan pun tidak semuanya siap ya untuk memberikan kuliah daring karena teknologi ini kan teknologi baru tadi ya. Betul. Jadi ada dua hal minimal. Satu teknologinya. Kalau teknologinya insya Allah kita siap. Kita punya infrastruktur yang sudah cukup mapan, punya dukungan aplikasi yang sudah cukup mapan dan lain-lain. Cuma ada satu hal yang lebih rumit diubah. Budaya digital. Nah ini yang nampaknya ini tantangan ini. Ini tantangan. Nah, bagaimana kita bisa mempercepat perubahan ini tantangan. Budaya digital itu saya melihat kebanyakan mungkin juga di teman-teman juga ya bahwa mereka hanya mau menjadi user saja. Nah itu juga salah satunya dan menjadi user yang baik pun sekarang tantangan. Betul. Memanfaatkan dengan optimal, meningkatkan kualitas pengalaman pembelajaran ini tidak selalu mudah. Ya. Karena orang lebih banyak suka nge-share info-info yang nggak karuan dibanding dia membuat konten sendiri. Betul itu juga. Kan tausiah. Tak tahu share-sharean. Betul. Nah itu juga tantangan sebetulnya. Betul. Oke, nah Prof, bagaimana pemerintah melihat perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta di masa COVID ini? Kalau COVID ini sampai 2021 kuat nggak sih perguruan tinggi swasta? Nah, kami melakukan survei di DIY ke PTS di DIY. Dan saya temukan kalau ini berlanjut lama, katakanlah sampai akhir 2020 saja, itu hanya 11% yang hidupnya tidak banyak masalah. 11% hanya 11% saja. yang tidak banyak masalah. Wow. Nah, ini fakta. Tentu saja ini perlu divalidasi karena kan swalapor, jadi mengisi sendiri. Tapi kan orang lebih tahu kondisinya kan dibanding orang lain. Artinya apa? Memang perlu upaya kreatif. Bagaimana ini bisa kita mitigasi. Tidak selalu mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, sehingga memang akhirnya kerjasama antar aktor menjadi penting. Iya. 11% yang mungkin masih bisa bertahan. Yang tanpa masalah besar. Yang tanpa masalah ya. Yang tanpa masalah. Itu padahal perguruan tinggi swasta ini menampung berapa usia kuliah? Di DIY saja ini ada 100 lebih perguruan tinggi dan mahasiswa yang dilayani ini sekitar 250.000. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika ini terjadi mahasiswa DIY itu sebagian besar pendatang. Nah, ketika pendatang maka potensi dia pulang kampung kembali ke kampung halaman ini kan besar. Dan saat ini juga namanya sebagian besar sudah kembali ke kampung halamannya. Betul. Ketika kembali ke kampung halamannya, dampak ikutannya ini yang kadang orang tidak coba lihat. Kampus betul memang harus bagaimana lah, wajib menyelamatkan proses pendidikan dan lain-lain dengan segala keterbatasan dan semua kemungkinan toleransinya kira-kira seperti itu. Tetapi ikutannya apa? Roda ekonomi yang akhirnya tersendat. Kenapa? Karena sektor pendidikan di DIY ini menjadi penyumbang ekonomi terbesar. Untuk sarjana dan diploma saja itu data dari Bank Indonesia menunjukkan kontribusinya setahun itu 16,9 triliun. Nah, ketika 75% mahasiswa pendatang itu pulang, setiap bulan ada uang yang hilang, tidak jadi beredar, lebih dari 600 miliar. Artinya per hari 2 miliar menggerakkan ekonomi daerah. Karena uang yang masuk ke kampus dan uang yang beredar di luar kampus itu jauh lebih besar yang beredar di luar kampus. Nah ini kadang orang tidak coba lihat. Ya, untung saja UI dikomplain nggak sih sama tetangganya karena WFH ini warung saya jadi sepi, kos-kosan saya jadi tidak laku. Ya kalau toh dikomplain pun kita juga bingung menjawabnya kan? Kan ini kan masalah bersama kan. Betul. Nah, tapi lagi-lagi kesehatan, keselamatan ini nomor satu. Ini tetap penting. Artinya pemerintah seharusnya juga melihat itu ya.
Betul. Dan pemerintah juga udah melihat itu dalam banyak koordinasi. Ya. Cuma pilihannya tidak banyak. Kalau terhadap perguruan tingginya sendiri, terhadap kampusnya sendiri, ya. Pemerintah bagaimana? Ya selama ini yang kita lihat ya kebijakan. Kalau kita mengharapkan uang misalnya sulit lah. Pemerintah juga saya tahu keuangannya juga bermasalah juga kan di bagian seperti ini. Covid ya mereka. Betul. Ini masalah bersama lah. Ya. Meskipun kalau itu ada, PTA sangat berterima kasih. Nah, cuma kalau kita menunggu tapi nggak berbuat sesuatu, nah ini kan jadi masalah juga kan. Ya. Gitu. Nah sekarang ini kan masa penerimaan mahasiswa baru ya. Ya. Apa yang dilakukan UII, Bro? Nah kita memperkenalkan 2 jalur lagi. Oke. Selama masa pandemi ini. Yang dulu kita punya 4 jalur, sekarang 6 jalur. Karena 4 jalur yang lain ini, yang 2 praktis tidak mungkin kita jalankan. Karena berbagai pertimbangan, yaitu seleksi berbasis tulis, ini paper based test. Ini dengan segala risikonya kita hentikan. Kemudian computer based test yang mengharuskan datang secara fisik. Ini pun kita hentikan. Nah, jadi masih ada 2 yang lama, yaitu lewat jalur penelusuran siswa berprestasi (PSB). Ini masih berbasis online dengan beberapa modifikasi. Kemudian ada penelusuran Hafiz Al-Quran. Ini tetap jalan dengan beberapa modifikasi juga. Ditambah 2 lagi. Satu seleksi berbasis rapor siber. Kemudian yang kedua adalah penelusuran pemimpin muda. Ini kita ingin menghargai, yang pertama ingin memudahkan, yang ini menghargai adik-adik di SMA yang sederajat, yang aktif di beragam organisasi siswa, mulai OSIS, ROHIS, macam-macam lah. Nah, itu kita hargai. Bagi kepemimpinan dia di kala muda itu kita hargai, kita siapkan jalur khusus. Artinya UII bisa jadi menjadi sekolah calon pemimpin masa depan. Harapan kita seperti itu, karena memang kan pesan yang diberikan kepada kami oleh para pendiri kan, UII ini tempat untuk melahirkan para pemimpin bangsa. Betul. Itu amanah berat dan tidak mungkin kita tinggalkan. Ya, pemimpin bangsa yang bisa memadukan keislaman dan keindonesiaan. Betul. Nah, 2 itu tidak mungkin hilang dari UII. Ya. Nah, jadi tidak ada tertulis sama sekali. Tidak ada. Termasuk tertulis online, gitu misalkan tes online. Ya, jadi berbasis rapor. Untuk yang tadi kan rapor mengirim dokumen, bahkan verifikasi dokumen pun yang selama ini harus mengirim kertas, orang datang. Sekarang kita ganti dengan online semua, daring semuanya. Untuk tes Hafiz itu juga kita siapkan daring juga. Seleksi tes untuk memastikannya. Meskipun kita sudah punya syahadahnya, tapi nampaknya ada ikutannya seperti itu. Kita buat ya semaksimal mungkin dengan daring. Sudah dilakukan. Sudah kita jalankan. Dan artinya responnya bagaimana? Responnya nampaknya tidak banyak perubahan dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Hanya saja ini kan beda gaya. Tadi kan kalau gaya baru ya, ini beda gaya saja. Ya, karena new style ini semuanya jadi berubah ya. Oke. Nah, kemudian kita coba beralih ke faktor lain, pembahasan lain. Menjadi rektor tahun 2019 ya, Prof? 2018. Nah, 2018 ya, udah 2 tahun ya. Perasaan kok baru ya? Kadang nggak menjalankan, jadi nggak kerasa kalau. Prof. Fathul ini bukan alumni UII. Betul. Dan kemudian menjadi rektor UII. Padahal UII ini kan apa ya, galak-galak. Kok mau? Nah, menariknya di UI ini kan menjadi rektor tidak lewat menyalonkan diri. Ya. Nah, ini yang nampaknya agak berbeda lah dengan kampus-kampus lain. Jadi siapapun yang memenuhi syarat harus ikut. Nah, ya delalah kawan-kawan tuh kok ya mempercayai saya. Ya ini sebetulnya penghormatan kawan-kawan kepada saya. Dan saya harus balik menghormati mereka. Nah ini, jadi justru tugas saya sekarang adalah menghormati para dosen, menghormati para tendik, menghormati mahasiswa. Nah, dengan cara apa? Ya melayani sebaik-baiknya. Kan
ada beban sejarah UI gitu ya. Kemudian bahwa mahasiswa UI itu terkenal kritis, liberal, gitu ya. Itu seringkali buat orang lain agak minder gitu. Nah itu nampaknya sudah DNA-nya UII lah. Itu sudah tradisi lama yang kita tidak mungkin menutup mata di itu ya. Yang perlu kita siapkan adalah bahwa kita bisa mengorkestrasi itu. Jangan dikira saya tidak pernah di demo, saya juga di demo. Ya kita ajak aja dialog, adu argumen. Kan UI itu bagusnya di situ. Keras tidak apa-apa, tapi adu argumen. Nah, jangan berbicara di belakang kalau bicara. Adu argumen aja. Kalau belum pernah di demo, belum jadi rektor ya. Betul. Ya mungkin karma juga ya. Karena dulu suka demo ya. Dulu waktu itu aktivis kan ya. Aktif di HMI juga ya. Ya. Nah, tapi dengan kondisi UII dengan tadi sejarah dan kehidupan mahasiswanya, bagaimana kebijakan rektor UI yang sekarang ini melihat dua hal tadi? Ya satu, kan ada banyak nilai tradisi baik yang itu perlu kita rawat di UI. Dan ini sebenarnya dibebankan kepada rektor untuk mengawalnya. Ini tentu saja memang tidak ringan, tapi harus kita jalankan sebaik mungkin, melibatkan banyak orang, tidak lelah menggaungkan dan lain-lain. Satu contoh lah, nilai-nilai kebangsaan. Ini kan perlu dirawat betul. Betul, ya. Ya, bagaimana kita bisa meneladani nilai-nilai yang sudah ditanamkan para pendiri. Bagaimana UI dan Indonesia tidak mungkin dipisahkan. Ini kan penting. Keislaman, apalagi tanpa diskusi lah semua orang sepakat ya, seperti itu. Ini juga tidak ringan juga. Betul. Ada yang lain lagi kalau mau kita turunkan lagi, keislaman yang seperti apa? Nah, ini kan benar ya. Iya. UI sejak berdiri, UI ini menjadi rumah besar bagi banyak atau keragaman pemikiran Islam. Betul. Dan merawat ini pun tidak mudah juga. Karena selalu ada lah yang ingin menarik ke warna hijau, ke warna merah, warna kuning. Supaya ini tetap menjadi mozaik indah, semuanya bisa hidup berdampingan, saling menghargai. Ini juga menantang. Karena UI itu kan dulu dilahirkan oleh Mas Sumi, sementara Mas Sumi sendiri tidak ke kanan, tidak ke kiri, la syarqiyah wala gharbiyah, gitu ya. Artinya Islam yang wasaton sebetulnya. Betul, yang tengahannya wasatiyah. Dan wasatiyah sendiri kan sebenarnya pesannya yang adil, yang terbaik dan lain-lain kan. Jadi ini memang apa ya istilahnya amanah sejarah lah kira-kira seperti itu. Kalau beban kesannya itu kok sedih gitu ya. Sedih ya. Amanah sejarah yang harus kita kawal terus. Oke. Nah, artinya bahwa UI masih ya menjaga kampus ini tetap menjadi untuk kepentingan keislaman yang tengahan. Ya, kita tidak berpihak kemanapun. Berpihak kepada kebenaran. Harus berpihak pada kebenaran. Dan ukuran kebenarannya itu apa? Yang benar itu biasanya orang terima tanpa banyak diskusi. Karena di kebenaran itu ada nilai-nilai abadi yang melekat di sana. Jujur itu. Anaknya penjahat juga pasti tetap bilang jujur itu baik. Betul, meskipun dia nggak jujur gitu. Jadi ada hati nurani di sana, ada akal sehat di sana. Nah itu tinggal kita kalibrasi lah akal sehat masing-masing untuk melihat sesuatu itu. Artinya keislaman yang sesuai dengan akal sehat gitu. Gitu ya. Selanjutnya UI punya alumni sudah berapa, Bro? Kalau lihat data itu udah di atas 100.000. 100.000 ya, tersebar di seluruh Indonesia dan dunia. Dan di dunia. Ya. Bagaimana komunikasi dengan alumni? Ya alhamdulillah kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir nampaknya hubungannya minimal yang saya saksikan dalam beberapa tahun terakhir hubungannya sangat-sangat cair. Sangat cair, komunikasi terjalin dengan baik, sering ada kerjasama kegiatan. Kalau ada masalah ya dirembuk bareng, ini menurut saya sangat penting. Karena perguruan tinggi itu eksistensinya itu ditentukan dua hal. Yang pertama adalah artefak akademik, karya akademiknya.
relevan nggak untuk kepentingan publik, bermanfaat tidak, diterima tidak, ini yang pertama. Yang kedua adalah kiprah alumninya. Nah, sehingga kalau kita punya alumni banyak, tapi tidak menjadi bagian dari solusi, tapi justru menjadi bagian dari masalah. UI juga dalam masalah. Nah, alhamdulillah kita melihat yang terjadi seperti itu. Jadi kepercayaan publik juga sampai hari ini insyaallah masih tinggi. Alumninya dipercaya. Terlalu banyak lah bukti yang bisa kita berikan. Karena kita ngobrol dalam konteks ini kan vlognya alumni, gitu ya. Apa yang ingin Prof sampaikan kepada teman-teman alumni? Kalau saya membayangkan seperti ini alumni ini kan seperti anak panah yang sudah dilesatkan dari busurnya. Busurnya itu UI. Nah, ketika sudah dilesatkan, busurnya tidak bisa mengendalikan lagi. Nah, makanya kita ingin alumni juga ingatlah busurnya, kira-kira gitu. Ingatlah dulu yang diajarkan para dosennya seperti apa. Ingatlah apa yang dulu ditanamkan oleh para pendirinya dan lain-lain. Nah, kalau itu semuanya masih bisa istiqomah, konsisten, kok saya yakin ya, itu akan satu frekuensi. Nah, ketika satu frekuensi itu bisa kita pastikan, meskipun perannya beragam, meskipun bidangnya berbeda-beda, bahkan meskipun punya kepentingan politik yang berbeda, tapi kalau ada nilai yang disepakati, kok saya yakin akan ketemu pada muara yang sama. Oke, jadi tapi tadi sangat Gibran banget ya. UI itu busurnya, alumni itu anak panahnya. Dan ketika di luaran, ketika orang sedang rindu pada nilai-nilai, maka pulang. Betul, pulanglah. Pulang ke kampus. Tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Gitu. Nah, ingat dulu seperti apa. Dan saya termasuk yang menikmati lah. Kalau sedang ngobrol dengan para alumni senior, cerita masa lalu UI, selalu saja ada nilai yang ditanamkan di sana. Bisa jadi dulu mereka tidak merasakan itu, tetapi ketika sudah lulus, oh ternyata, itu sangat menarik itu. Dulu itu saya gini loh, jadi dulu yang seperti ini itu menjadi menarik. Dan kadang langsung saya tulis dalam blog saya dan sebagainya supaya saya punya catatan. Tapi Prof Fathul ini salah satu paling tidak menurut saya adalah dengan spirit teman-teman UI itu satu hal yang nyambung egalitariannya. Karena di UI itu kan sangat egaliter ya. Betul. Ya. Hubungan antara senior junior juga sangat egaliter, sehingga kita ketemu dengan alumni yang menjadi pejabat itu juga biasa saja. Itu hebatnya UI. Sangat egaliter. Jadi umur itu nggak jadi penghalang. Atau mungkin bisa diperspektif dengan banyak jenderalnya juga. Tapi kalau jenderal sama-sama duduk kan egaliter lagi akhirnya. Egaliter. Memang di UI ini kita tidak bisa juga merasa lebih tinggi karena masih banyak lagi yang lebih tinggi. Betul, makanya itulah yang. Soalnya prinsipnya satu sih. Prinsipnya adalah kalau saya dalam bahasa yang agak puitik itu merendahkan sayap. Supaya kita bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tetapi tetap menghargai hak orang lain. Ini yang kadang orang lupakan. Ya egaliter ya, tapi haknya untuk dihargai tetap ada loh. Nah gitu loh. Jangan sampai kemudian kita neranyak pada zamannya kan gitu kan. Nah itu jadi egaliternya di situ. Oke, mungkin waktu kita sudah habis nih Prof, 30 menit. Nanti kalau lama yang nonton mungkin bosan juga kali ya. Betul ya. Bukan bosan melihat sayanya yang bosan. Kalau dengarkan penjelasan Prof Fathul sih asik-asik aja. Ya nanti kita ketemu dalam frekuensi yang lain. Iya. Insyaallah nanti kita ketemu ngobrol-ngobrol bahas hal-hal berbeda. Dan teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Prof Fathul Wahid bahwa UI ini rumah besar. UI itu busur dan alumni adalah anak panah. Ketika teman-teman sudah di luar dan teman-teman mengalami kegelisahan intelektual, kegelisahan spiritual, dan kegelisahan yang lain, maka pulanglah ke kampus, berdiskusi, kemudian kita bisa melakukan kajian-kajian
bisa melakukan renungan-renungan sehingga kita sebagai alumni tetap bisa mewarnai arah perjalanan bangsa Indonesia. Gitu Prof ya. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Soleh sudah merumuskan dengan baik di ujungnya. Ya. Oh ya, tugas saya merumuskan. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak ya. Prof Fatul. Ya, sama-sama Pak Soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam takdim saya untuk semua alumni. Iya, dimanapun berada. Baik, terima kasih.